Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughati Al-Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughati Al-Arabiyyah, bahasaku bahasa Arab. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan lanjutkan program kita belajar bahasa Arab dari nol. Kita akan masuk pada part yang ke-13. Ini adalah lanjutan dari part-part sebelumnya teman-teman. Jika belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Pada part yang ke-13, kita akan masuk pada alamatul i'rabil asliyah. Kalau pada part 11 yang lalu alamatul bina al-asliyah, sekarang alamatul i'rabil asliyah, tanda-tanda i'rab yang asli. Apa aja sih tanda-tanda i'rab yang asli? Mari kita bahas. Yang pertama, kita harus tahu bahwa i'rab adalah perubahan akhir kata. Lawan dari bina, i'rab lawan dari bina. Mu'rab, baik itu isim mu'rab atau fi'il mu'rab adalah kata yang dapat berubah-ubah harokat maupun huruf akhirnya. Jadi bisa dibaca dhammah, fathah, kasroh gitu. Kitabun, kitaban, kitabin, itulah isim mu'rab. Dan i'rab ada 4 keadaan sebagai berikut. Yang pertama adalah keadaan ar-raf'u atau ar-raf'u dengan rumus dhammah atau dengan tanda asli dhammah. Ya. Harokat dhammah menjadi tanda asli rafa'. Jadi di sini yang di dalam kurung ini adalah tanda aslinya ya. Keadaan i'rabnya rafa'. Keadaan aslinya dhammah, begitu cara bacanya. Harokat dhammah menjadi tanda asli rafa' pada apa aja? Yang pertama, pada isim mufrad atau kata tunggal. Contoh, Ja'a Muhammadun. Ya, Muhammadun. Di sini lihat teman-teman ya. Di sini dia tandanya adalah dhammah. Dia isim mufrad kata tunggal karena Muhammad satu orang. Atau Ja'al mudarrisu. Pak guru telah datang. Ini juga al-mudarrisu isim mufrad karena satu guru. Nah, di sini juga tanda rafanya dengan dhammah. Lihat teman-teman, dhammah. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir, jamak yang tak beraturan. Ini gampang ya. Contohnya ja'at tullabu. Nah, lihat teman-teman ya. Harakat akhirnya dhammah juga. Tanda rafanya adalah dhammah. Harakat akhirnya dhammah. Lihat kan? Semua Arab katanya dapat berubah-ubah harakat atau huruf akhirnya. Ini kan bisa kita baca tullabu, tullaba, tullabi. Nah, karena di sini fa'il, maka dia marfu'. Fa'il dia marfu', tanda rafa'nya apa? Dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa disebut jamak taksir at-tullabu? Karena jamaknya tidak mengikuti isim mufradnya. Kan mufradnya kan at-talibu. Nah, yang benar kalau jamak mudzakkar salim adalah at-talibuna. Nah, tapi kalau nggak sesuai dengan at-talibu atau ngerubah si isim mufradnya, maka disebut jamak taksir. Talibun bukan jadi talibuna, malah tullabun, malah ngerubah isim mufradnya, namanya jamak taksir. Yang ketiga pada apa sih? Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Ya, dhammah menjadi tanda asli rafa pada jamak muannats salim, jamak beraturan untuk perempuan. Kalau yang beraturan gini teman-teman. Ja'atit talibatu. Nah, di sini lihat teman-teman ya. Akhirannya ada tu. Nah, berharakat dhammah. Nah, ini disebut jamak muannats salim. Kenapa beraturan? Karena ngikutin mufradnya at-talibatu. Nah, tinggal ditambahin alif dan ta akhirnya. Jadi at-talibatu. Nah, inilah jamak muannats salim. Tinggal nambahin alif dan ta dari isim mufradnya. Dan yang keempat adalah fi'il mudhari untuk dhamir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Contohnya, ajlisu 'alal kursiyyi. Aku sedang duduk di atas kursi. Aku sedang duduk. Nah, berarti ini dhamir apa? Dhamir ana. Kalau nahnu, kami, ya tinggal diganti jadi najlisu 'alal kursiyyi. Kami duduk di atas kursi. Atau kami duduk di kursi. Nah, lihat teman-teman ya. Ajlisu
At-talibatu, at-tullabu, al-mudarrisu akhirannya dhammah. Ya, dan dia bisa berubah-ubah, makanya disebut i'rab atau mu'rab atau isim-isim mu'rab. Ini isim mu'rab, ini namanya fi'il mu'rab. Fi'il mu'rab. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita masuk pada keadaan yang kedua, yaitu an-nasbu dengan tanda asli al-fathatu, fathah. Harakat fathah menjadi tanda asli nasab pada beberapa tempat. Yang pertama, ada isim mufrad, kata tunggal. Ya, lawan dari yang tadi, kalau rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah. Contoh, kalau tadi ja'al mudarrisu, ja'a Muhammadun, semuanya sebagai fa'il dan fa'il marfu'. Kalau ini diganti, ra'aitu Muhammadan, aku telah melihat Muhammad. Ra'aitul mudarrisa, aku telah melihat Pak Guru. Nah, lihat teman-teman ya. Yang awalnya dun, su, jadi dan, sa. Nah, inilah mansub. Kenapa dirubah jadi fathah? Karena dia di sini maf'ulun bihi atau objek, sebagai objek, dia mansub. Dan lihat ya, poinnya adalah dia mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena bisa berubah-ubah. Dari dun jadi dan, jadi dari su jadi sa. Yang kedua, sama juga. Kalau tadi jamak taksirnya tanda rafa'nya dhammah, ini tanda nasabnya fathah. Sama, tinggal diganti ra'aitu tullaba. Kalau tadi ja'at tullabu, sekarang ra'aitu tullaba. Nah, gitu kan teman-teman. Nah, yang ketiga sama juga fi'il mudhari untuk dhamir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Kalau tadi ajlisu alal kursi, ajlisu su. Nah, kalau kemasukan an, huruf nasab, uridu an ajlisa. Kemasukan huruf nasab ya, uridu an ajlisa. Jadi tanda nasabnya dengan fathah. Bukan dhamma, bukan kasrah, bukan sukun, dan seterusnya. Ya, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah al-khafdu, atau yang lebih dikenal sekarang dengan istilah al-jarru. Ya, sekarang yang lebih terkenal dengan al-jarru, yaitu al-kasroh, tanda aslinya. Tanda aslinya kasroh. Harakat kasroh menjadi tanda asli khofat atau jar pada 3 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad yang bisa diakhiri dengan tanwin. Isim mufrad yang bisa diakhiri dengan tanwin. Contohnya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ini kan bisa ditanwin. Makanya dia masuk tanda khofatnya adalah kasroh. Kitabu Muhammadin. Bukunya Muhammad. Bukunya Muhammad. Nah, ini teman-teman ya. Yang kedua, jamak taksir yang bisa diakhiri dengan tanwin. Ini juga sama. Tulabun, tulaban, tulabin. Bisa ditanwin kan? Berarti kalau bisa ditanwin, tanda khofat atau jarnya kasroh min tulabin. Emang gimana Ustaz kalau yang nggak bisa ditanwin? Kalau yang nggak bisa ditanwin, nanti tanda khofatnya bukan kasroh tapi fathah. Contohnya Aisyatu, nggak boleh kita bilang Aisyatun. Hafsatu, nggak boleh kita bilang Hafsotun, Hafsotan, Hafsotin, nggak bisa. Maka ketika kita bilang Aisyatu, ketika kemasukan min, bukan min Aisyatin, tapi min Aisyata. Nah, bedakan dengan fathah. Itulah bedanya. Dan yang terakhir adalah pada jamak muannats salim. Contohnya, madrasatut thalibati. Nah, kasrah ba'idatun. Sekolahnya para siswi jauh. Nah, kenapa ini semuanya Muhammadin at-talibati majrur atau ya jar, tanda jarnya kasrah karena dia mudhaf ilaih. Bisa teman-teman lihat di penjelasan kitab Durusul Lughah di playlist Durusul Lughah. Kalau min tullabin ini sebagai apa? Isim majrur, ya, min tullabin. Nah, ini salah ya teman-teman, harusnya min tullabin, bukan mina. Harakatnya harusnya sukun, min tullabin. Dan yang terakhir adalah tanda atau keadaan al-jazmu. Keadaan al-jazmu, tanda aslinya adalah as-sukun, sukun. Tanda sukun menjadi tanda asli jazm pada
Ya, pada apa aja? Hanya pada satu tempat ya teman-teman. Fi'il mudhari untuk dhamir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Sama kayak pada tanda rafa dan nasab. Tapi ada syaratnya yang tidak berakhiran dengan alif, ya, waw atau disebut huruf illah. Contohnya ajlisu. Kalau kemasukan lam, huruf jazam menjadi lam ajlis alal kursi. Aku belum duduk di atas kursi. Tanda jazamnya ketika masukkan lam, tanda jazamnya dengan sukun. Mudah ya teman-teman, pokoknya teman-teman ingat ya. Rofa itu tanda aslinya dhammah, rofa dhammah, nasab fathah, khafat atau jar kasrah, jazam sukun. Inilah tanda-tanda asli dari i'rab. Ya, selanjutnya kita akan bahas satu demi satu tanda-tanda rafa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda khafat atau jar, dan tanda-tanda jazm. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan kolom komentar. Barakallahu fiikum.